Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafina Rahayu Nuryanita, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kritik terjemahan cerita anak Penggembala dan Serigala menggunakan kerangka teori dari Peter Newmark. Presentasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kita akan memulai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian kita akan membahas teori kritik Newmark dan langkah-langkah analisis yang digunakan. Poin utama adalah analisis mendalam terhadap terjemahan cerita dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi perbaikan. Terjemahan memegang peran penting sebagai jembatan makna antar bahasa dan budaya, khususnya dalam cerita anak. Kualitas terjemahan sangat krusial karena ia menentukan pemahaman dan penyampaian nilai moral. Objek kajian kita, cerita Penggembala dan Serigala dari bahasa Arab ke Indonesia, menunjukkan adanya beberapa perbedaan pilihan kata dan struktur kalimat. Sebagai contoh, kata gonam diterjemahkan menjadi biri-biri, padahal dalam konteks budaya Indonesia, istilah domba lebih umum digunakan. Menurut Newmark, penerjemahan harus mempertahankan makna dan pesan secara akurat serta mempertimbangkan unsur budaya. Oleh karena itu, analisis kritik terjemahan diperlukan untuk mengetahui kualitas dan akurasi terjemahan cerita tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. Pertama, bagaimana kualitas terjemahan cerita ini berdasarkan teori Peter Newmark. Kedua, apa saja pergeseran makna dan budaya yang terjadi dalam proses penerjemahan. Dan ketiga, bagaimana dampak terjemahan terhadap pemahaman nilai moral bagi pembaca anak. Tujuan penelitian kami adalah mendeskripsikan kualitas terjemahan, mengidentifikasi pergeseran makna dan budaya, serta menilai dampaknya terhadap penyampaian pesan moral. Kritik terjemahan menurut Newmark bertujuan mengevaluasi akurasi, kejelasan, dan kealamian teks sasaran. Newmark mengajukan langkah sistematis yang mencakup identifikasi teks, analisis leksikal dan gramatikal, evaluasi strategi penerjemahan, serta penilaian keberterimaan budaya. Analisis ini juga berfungsi untuk mengungkap pergeseran makna dan ideologi penerjemah. Kami menerapkan 5 langkah sistematis dalam analisis. Yang pertama, identifikasi teks sumber dan sasaran. Yang kedua, analisis konteks dan tujuan teks. Ketiga, perbandingan struktural dan leksikal untuk menilai pergeseran makna. Keempat, evaluasi efek terjemahan, yaitu menilai apakah terjemahan menghasilkan efek yang sama pada pembaca sasaran. Dan yang terakhir, pemberian rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yaitu identifikasi teks dan konteks. Yang pertama ada teks sumber, sudah saya kutip langsung dari blog dan saya salin langsung. Kemudian ada teks terjemahannya, saya kutip langsung juga dari blognya dan saya salin ulang. Teks tersebut tidak mencantumkan nama penulis dan penerjemah, tetapi teks ini saya ambil langsung dari blog msofanudintohir.blogspot.com. Pengunggahnya yaitu Sofanuddin Thohir. Teks ini termasuk teks naratif didaktik yang bertujuan memberikan pelajaran moral. Menurut tipe teks Newmark, ini adalah the expressive informative text. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan moral agar tidak berbohong. Kita masuk ke analisis leksikal. Pertama, frasa yar'agonaman diterjemahkan menjadi penggembala biri-biri. Ini secara makna tepat, namun ejaan salah dan konteks budaya Indonesia lebih cocok menggunakan penggembala domba. Kedua, ini adalah kesalahan fatal. Frasa sa'ima bil a'mali al-mumilah yang berarti merasa bosan dengan pekerjaan yang membosankan, justru diterjemahkan menjadi ingin mentertawakan para penduduk. Ini adalah salah makna atau distorsi. Yang ketiga, kata ar-rijal diterjemahkan para laki-laki. Terjemahan ini tepat secara literal, namun kurang natural. Disarankan menggunakan penduduk desa atau para lelaki desa.
Secara gramatikal, terjemahan ditemukan mengandung struktur kalimat yang bertele-tele dan tidak efektif. Contohnya, dan ia keluar dengan biri-birinya setiap hari ke tempat. Perbaikan yang disarankan adalah setiap hari ia membawa domba-dombanya ke padang rumput dekat desanya. Terdapat juga kesalahan relasi makna pada frasa lina jedatihi atau untuk menolongnya, yang diterjemahkan menjadi untuk memeranginya. Dari segi ejaan dan diksi, PUEBI dan KBBI, terdapat banyak kesalahan umum seperti menggembala seharusnya menggembala, serigala seharusnya serigala, tiarakan seharusnya teriakan, dan frasa rumputan hidup yang hijau seharusnya rumput hijau segar. Secara keseluruhan, kelebihan terjemahan ini adalah alur cerita tersampaikan dan pesan moral utama tidak hilang, namun kekurangannya lebih dominan, meliputi kesalahan makna yang disebabkan misi interpretasi leksikal, banyak kesalahan ejaan dan diksi, struktur kalimat yang kurang efektif, serta ketidakpatuhan pada standar transliterasi. Berdasarkan kritik yang telah disampaikan, berikut adalah rekomendasi terjemahan versi revisi yang lebih akurat dan natural. Penggembala dan serigala. Seorang anak menggembala domba. Setiap hari ia membawa domba-dombanya ke padang rumput dekat desanya untuk memakan rumput hijau yang segar. Suatu hari anak itu merasa bosan dengan pekerjaan yang membosankan. Ia terpikir untuk mengerjai penduduk desa. Maka ia berteriak keras, "Serigala, serigala!" Penduduk desa segera keluar membawa tongkat untuk menolongnya. Namun mereka tidak menemukan apapun lalu kembali pulang. Sementara anak itu menertawakan mereka. Keesokan harinya, datanglah serigala yang sebenarnya. Anak itu ketakutan dan kembali berteriak, "Serigala, serigala!" Namun penduduk mengira ia hanya mengulangi kebohongan sebelumnya. Karena itu mereka tidak menghiraukan teriakannya. Akhirnya serigala menerkam banyak domba. Seandainya anak itu tidak berbohong pada pertama kali, tentu penduduk akan mempercayainya pada teriakannya yang kedua. Sebagai kesimpulan, hasil analisis menunjukkan bahwa terjemahan ini masih memiliki sejumlah masalah leksikal, gramatikal, dan diksi yang menyebabkan pergeseran makna dan ketidakefektifan penyampaian pesan. Metode yang digunakan cenderung literal, sehingga nilai komunikatif teks kurang tercapai sesuai dengan teori Peter Newmark. Dengan demikian, meskipun alur cerita dan pesan moral tetap dipahami, kualitas terjemahan secara keseluruhan perlu diperbaiki agar lebih akurat, natural, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sekian presentasi dan hasil kritik terjemahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.